はい。では、続けますね。はい。次は、これは何ですか？これは何ですか？それは、ボールペンです。ボールペンですね。はい。じゃあ、ちょはい。っと待ってくださいね。じゃあ、これは何ですか？それは、ボールペンです。ボールペンですね。はい。実は、これはシャープペンシルですね。これは。シャープペンはい。シルですね。はい。じゃあ次は、これは何ですか？これは。スマホです。スマホですね。じゃあ次は、これは何ですか？それは、わかりません、先生。これはインドネシア語でドンペットですね。ロンペット。はい。ロンペット。日本語わかる？ドンペット。わかりません。はい。ドンペットは日本語で財布です。財布。財布はい。ですね。はい。はい。あとは、これは誰のボールペンですか？先生のボールペンです。はい。わかりました。ありがとうございます。そしてあなたはどこの学生ですか？SMK アディサの学生です。はい。わかりました。で、あなたはどこの社員ですか？どこの社員ですか？PT One May の社員です。はい。わかりました。じゃあ次は、それは何の本ですか？それは日本語の本です。はい。それは, berarti mungkin ketika Sensei menggunakan sore wa, itu kemungkinan besar bendanya ada di dekat Andini-san. Makanya sore itu dirubah menjadi これ。これですね。saya ulang. それは何の雑誌ですか? Saya rubah. それは何の雑誌ですか? これはモデルの雑誌です。モデルの雑誌ですね。はい。そしたら可愛い女がいっぱいいますね。その写真ね。はい。はい。わかりました。じゃあ次は、この、例えばね、これは、アネリさんのボールペンですね。例えば。はい。で、アネリさん、このボールペンはいくらですか？2000円。di mana? すみません。はい、大丈夫です。頑張ってください。例えば、ini Rp2.000 deh. Rp2.000 misalkan. はい。2000円。2000円 Rupiah. Kalau で kita す。gunakan, saya minta rupiah, Rp2.000 berarti kita tutup dengan rupiah des. Niseng rupiah des. Coba diulangi. はい。2000ルピアです。Oke, kita rubah pulpen itu menjadi coba mate, siapa pensil nih. Kalau siapa pensil. Jadi silakan tentukan harganya dengan rupiah. Kalau siapa pensil wa ikura desu ka? えっ例えばね、misalnya 10.000 berarti ju puluhan ribu berarti mang ya? Jumat. Oh, hai. Tidak, bukan jumang, tapi masih tahap 1, 2, 3 di situ ya. Karena masih puluhan ribu. Jadi Jadi, satu mang jadinya apa? satu mang 10.000. Nah, itu dah bahasa Jepangnya. Satunya dirubah ke bahasa Jepang, tambahkan mang di belakangnya. Ichimang. Ichimang. Jadi ini berlaku Ichi. dari 10.000 sampai 90.000. Jadi Oh, hai. hitungannya satuannya 1, 2, 3 sampai 9, tinggal ditambahkan mang. Contohnya Mang. ichi, mang, ni, Ichi. mang, Mang. sang, mang, yong, mang, terus sampai 90.000 ya. Hai. Instan. Hai. Setelah itu baru naik ke jumang. Ni jumang. Itu ya, kalau ratusan ribu ya. 100.000 itu Ah, 10.000, apa 10.000, jumang ya. Kemudian 200.000 itu ni jumang. Dan seterusnya. mang. Hai. Hai. わかりました。はい。じゃあ、次いきますね。あなたの家はどこですか？私のうちは
Geria Pratama Mas. Ni Imas. Ni arimasu ne. Ni arimas. Atau karena ini masih level bab 3, bisa ditutup dengan des. Ya, lokasinya di mana? Des bisa ya. Hai, wakarimashita. Nah, sekarang konteksnya kita berada di toilet, kita berada di sebuah mall. Nah, di situ saya bertanya ke Andini-san. Dini-san, ちょっとトイレどこにありますか? Toire wa asoko ni arimas. Asoko ni arimasu. Kalau saya bertanya dengan simpel, toire wa doko desu ka? Sumimasen, toire wa doko desu ka? Toire wa asoko ni arimas. Oke, boleh juga menggunakan arimas, tapi lebih tepatnya misalnya dia menggunakan kalau kita ditanya dengan des, misalkan seperti itu ya. Toire wa doko desu ka? Asoko Hai. desu. Gitu misalkan. Hai. Atau Asoko nikai desu, ikai desu, dan seterusnya. Tetapi perlu berhati-hati ketika menggunakan soko sama asoko. Di situ nanti sambil nunjuk ya, misalkan asoko desu, misalkan soko desu, sambil nunjuk biar tahu apa lawan bicaranya itu tahu arahnya kemana gitu ya. Hai, Biar nggak wakarimashita. bingung. Hai. Kemudian saya mau nanya kantornya Tanaka-san. Tanaka-san no jimusho wa doko desu ka? Tanaka-san no jimusho wa asoko desu. Asoko desu. Kalau misalkan ada di lantai 2. Ni kai desu. Oke, kalau misalkan di lantai 1. Ikai desu. Ikai desu. Kalau misalkan ada di depan toilet. Toire. Depan itu kan mae saya. So desu ne. Hai. Terus Toire partikel di situ. no Oke, partikelnya juga ada benar. Toire no depan. Des. mae desu. Toire no mai desu. Lalu untuk di konteks bab 3 ini ya. Kalau di bab berikutnya nanti kalau misalkan udah belajar arimas sama imas, itu bisa menggunakan toire no mae ni arimasu gitu. Hai. はい。じゃあ次いきますね。じゃあ次ね。例えば、これはリニさんの携帯です。リニさん、これはどこの携帯ですか？塩味の携帯です。塩見の携帯ですね。はい。次は、サムスンはどんな会社ですか？あと何の会社ですか？Saya ulangi. サムスンは何の会社ですか？サムスンは携帯の perusahaan です。社員です。Perusahaan bukan itu kan untuk menyatakan karyawannya. Kalau perusahaan apa? はい。perusahaan Kai. Kaisha. Nggak ada ing ya, kaisha gitu ya. Kaisha. Hai. Silakan Keitai lanjut. no Keisha desu. Hai. Keitai no kai ya. Kaisha desu. Keitai no kaisha desu. Hai. Wakarimashita. そして、ホンダは何の会社ですか？ホンダは。ホンダは、それでもいいですよ。自動車でも、車でも。はい、どうぞ続けてください。の会社です。はい、自動車ya. 自動車。Menggunakan 自動車ya. Hai, 自動車の会社です。Kalau ingin menggunakan otobike, gimana jadinya? Perusahaan pembuat motor, kalau gitu. Otobike. Otobike no 会社です。はい、オトバイクの会社です。はい、わかりました。ini jawab dengan des ya, bukan menggunakan ni arimas ya. Tanaka さんはどこに、ごめんなさい。Tanaka さんはどこですか？田中さんは、そこです。そこですね。はい。誰と、いますか？妹にあります。Dare to imaska. Berarti jawab dengan to. Itu darenya jadi poin untuk dijawab ya. Dare to imaska. Kayak yang dihilangkan to imas. Dengan siapa dulu? To imas. Hai.
imoto to imasu. はい、妹といます。そうですね。わかりました。そして、あなたの、kita menghayal dulu, あなたの、mungkin sudah punya mobil juga ya. あなたの車はどこの車ですか？自動車ですか？sama。トヨタの車です。車です。そして、あなたの携帯はどこの携帯ですか？サムスンの携帯です。はい、サムスンの携帯です。はい、それで OK ですね。はい。はい、わかりました。Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bab yang lebih sulit lagi, yaitu bab 4 ya. Nah, di sini nanti harapannya itu Dinisang bisa menjawab atau bisa membedakan penggunaan daripada bentuk lampau ya atau bentuk non lampau terkait kata kerja ya, perubahan kata kerja ke bentuk lampau ataupun non lampau. Ya, はい。 kita coba dulu. Atau kemudian di sini juga nanti harapannya Dinisang bisa menjelaskan sebuah perusahaan atau jam kerja daripada orang lain ataupun diri sendiri ya, misalkan bekerja dari jam 7 sampai jam 4 dan sebagainya gitu ya. Hai, kita はい。mulai saja. 昨日は何時に寝ましたか？昨日は9時に寝ました。寝ました。毎日何時に寝ますか？ Karena setiap hari ya, jadi 毎日何時に寝ますか? Jadi bentuk mas ya. Hai. 毎日9時に寝ました。Oke. Karena tadi saya sempat jelaskan juga ya, kalau untuk mainichi, itu kan berarti dia akan continue ya. Hari ini, besoknya lagi, itu kan akan terus berulang-ulang ya kejadiannya. Berarti itu lebih cenderung menggunakan bentuk mas atau nanti bisa juga menggunakan bentuk teimas. Ya, saya ulangi. Mainichi nanji ni nemasu ka? はい。毎日、9時に寝ます。9時に寝ます。はい、わかりました。そうですか。土曜日もjadi kalau mainichi mungkin setiap hari juga sih ya. Tapi kan kalau bayangan saya, misalkan kalau besoknya libur, misalkan hari Minggu gitu kita libur. Nah, doyobi misalkan. Doyobi wa nanji ni nemasu ka? 21時寝ます。21時. Berarti sama jam 9 dong. 21. 20 21 21 kurang 12 masih 9 ya, benar ya? 12 12時ですね。jam 12 12. Oh, mau bilang jam 12. いや、Oh, jam はい。 12 berarti 12時ですね。12時はい。に寝そうます。わかりました。はい、大丈夫です。あとはですね、毎朝ですね。毎朝何時に起きますか？はい。6時、Partikelnya? 6時起きます。Partikel untuk menunjukkan waktu menggunakan partikel partikel ni ですね。Jadi 6は時。い。6時に起きます。はい、6時に起きます。はい、わかりました。休みは何曜日ですか？土曜日です。休土曜みは土曜日です。土曜日ですね。土曜日だけですか？はい。土曜日だけです。はい、わかりました。休みにね、休みの日、わかる？はい。休みの日。休みのはい。日に何をしますか？テレビを見る、うんうん。えっと、散歩する。うんうん。Bisa menggunakan bentuk tari-tari nggak? Pernah belajar tari-tari? Belum, Belum Sensei. pernah. Oke, silakan gunakannya itu aja dulu. Silakan. Terebiを見る。そして散歩する。散歩する。Terus apa ya? Udah. Kalau udah gitu aja gimana, Sensei? Oke, bertemu dengan teman gitu aja lah bagi saya. Tapi gunakan bentuk mas. Tomodachi ni aimasu. 会います。わかりました。そしてね、毎晩ですね。毎晩。リニさんは何時から何時まで勉強しますか？
8時からMhm. 9時まで勉強します。勉強しました。 Coba diulang karena ada mainichi lagi, tolong diingat ya. Ada mainichi berarti bentuk Hai. bentuk mas atau bentuk teimas ya. Mm-mm. はい。8時から9時まで勉強します。 8時から9時まで勉強勉強しします。そっか。わかりました。じゃあ次いきますね。はい。次は、えーっと、毎晩何を勉強しますか？毎晩何を勉強しますか？日本語を勉強します。はい、わかりました。じゃあ次ね。えーっと、うーん毎日何時から何時まで仕事をしますか？午前し、7時、午前7時からうんふん午後7時まで仕事をします。します。はい。Ya, karena ada mainichi lagi ya. Jadi untuk はい。ada yang nanti kosakata yang ada mai-mai-nya seperti maishu, mainichi, maitoshi, ski gitu ya. Itu bisa menggunakan bentuk mas saja. ます。はい。Hai. はい、わ Atau かり nanti ました。bisa juga menggunakan bentuk teimas. Kalau untuk で masta itu sedikit kurang. はい。Hai. じゃあ次いきますね。えーっはい。学校は何時に終わりますか？5時に終わりました。はい。えーっ何時に終わりますか? Bisa dijawab dengan bentuk mas juga ya. Mas, saya menanyakan sekolahnya akan selesai jam berapa? Bisa berarti seperti itu juga ya. はい。Atau kalau misalkan Gakko wa nanji ni owarimashita ka? Nah, sekolahnya telah berakhir jam berapa? Baru bentuk mashita. はい、わかはい。りました。次は、1日ですね。1日に何時間勉強しますか？1時間勉強します。ああ、1時間、短いですね。ちょっとはい。短い、ショートですね。うはい。ん。1時間勉強して、えーど、どうやって勉強しますか？その1時間で。本を読んだり、漢字を書いたり、何をしますか？ 1 時間でね。Apa yang dilakukan 1 時間で Apakah baca buku, honyomu, kanji o kaku, Membaca buku, apa tadi? Hon, oh, hon o yomimasu. hon o yomimasu ね。はあ。ってことは、毎日1時間本を読みますね。はい。うーん。どんな本ですか？日本語の本ですか？はい。日本語の本です。うん。その本の名前は何ですか？みなの日本語です。おー、そうですか。みんなの日本語は難しいですか？優しいですか？ Hmm, Kalau Sensei, kalau sedikit susah bahasa Jepangnya apa saja? Sedikit, 少しね。少し難しいです。Skoshi, muzukashi desu. Nah, untuk terkait ini, apakah sudah pernah belajar tentang sangat susah, sedikit susah, tidak terlalu susah, sama sekali tidak susah? Pernah belajar? Belum, Sensei. Belum pernah, oke. Mungkin bisa ditanya, kalau totemo mungkin Belum. sudah pernah ya. Ada totemo, ada skoshi. Nah, coba ditulis dulu, itu. はい。とて Totemo, も skoshi. Nah, kemudian setelah itu ada 少し、totemo, skoshi. とて Itu kan sudah も、tahu artinya はい。ya, totemo itu sangat, skoshi itu sedikit. Kemudian nanti ada lagi kata yang disebut はい。dengan amari. Pernah dengar amari? あまり、はい。Mm-mm. Tidak Pernah dengar. tidak begitu ya, amari itu tidak begitu. Terus ada yang disebut dengan zeng-zeng. Pernah dengar zeng-zeng? Pernah. Zeng-zeng apa artinya? Zenzen itu tidak sama sekali. Sama sekali. Nah, ini bisa digunakan untuk menunjukkan frekuensi. Misalkan, sejauh mana sih tingkat
kesukaran yang ada? Sejauh mana sih tingkat kesulitan yang ada? Kalau sangat sulit berarti kita gunakan とても totemo, jadinya lengkapin sangat sulit. とても難しいです。 Oke, sedikit sulit, 少し難しいです。 tidak begitu sulit. あんまり難しいです。 Oke, coba ulang sekali. あんまり難しいです。 Oke, coba lagi satu, sama sekali tidak susah. 全然難しいです。 Oke, nah ini perlu saya garis bawahi ya, Dinisang. Jadi ada Hai. tadi totemo sama skoshi, itu diikuti bentuk negatif. Jadi tidak perlu merubah kata sifat yang ada di belakangnya, seperti muzukashi misalkan. Totemo muzukashi desu. Skoshi muzukashi desu. Tetapi ketika menggunakan amari, yang agak ke hal yang negatif ya, itu Hai. gunakan apa? Bentuk negatif di belakangnya. Apakah paham merubah kata sifat ke bentuk negatif? Misalkan muzukashi kalau dirubah ke bentuk tidak susah atau tidak sulit, jadinya gimana? わかりません。 Oke, pernah dengar kunai? Pernah. Oke, pertama itu. Ya, pertama Dinisang harus tahu kata sifat i itu yang mana, kata sifat na itu yang mana. Pernah dengar Hai. kata sifat i yang mana? Ciri-ciri kata sifat i apa? Kata sifat i itu apa ya? Tadi saya pernah catat saya. Coba lihat. Wakarukana? Kata sifat i itu kayak oki, chisai gitu sensei. そうですね. Jadi gampangnya untuk pemahaman yang simple itu sebenarnya kata sifat i ya sonomama aja ya, apa namanya? Begitu aja. Jadi kata sifat i itu adalah kata sifat yang berakhiran huruf i. Tetapi ini perlu dicatat juga atau digarisbawahi, huruf i dengan catatan yang di depannya itu atau yang di belakangnya atau yang di depannya dia. Pokoknya dia itu bersamaan dengan vokal. Entah itu vokal ai, vokal ui, vokal oi atau ii, ya. Hai. Nah, di situ ada pengecualian seperti kirei, yumei, sama kirai. Ini mungkin sepintas ciri-cirinya hampir sama dengan kata sifat i yang saya jelaskan tadi. Tetapi untuk yumei, sama kirei, sama kirai, ini masuk kata sifat na. Hai. Paham ya? Nah, kata sifat na itu ciri-cirinya ya ada na di belakangnya. Untuk level dasar dia akan ada na-nya di belakangnya. Tapi nanti kalau udah level ke atas itu na-nya nggak ada. Ciri-cirinya gimana? Jadi dia ada di konsonan sama vokal i. Itu misalkan itu tidak termasuk kata sifat i, tapi dia masuk kata sifat na. Hai. Ya, kata sifat na itu bisa bersamaan dengan kata konsonan sama vokal. Misalkan k sama i. Atau sebaliknya sama sekali tidak ada i. Misalkan ada su misalkan ya. Shinsetsu kan. Tidak ada i sama sekali ya. Shinsetsu. Jadi itu juga kata sifat na. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Nanti kalau menggunakan amari, kalau dia kata sifat i, nanti Dinisa ngerubah kata sifat i itu ke bentuk kunai. Tahu caranya merubah kata sifat i ke bentuk kunai? Rumusnya? Muzukashi kunai. Oke, jadi rumusnya adalah hapus salah satu i-nya. Jadi muzukashi kebetulan ada i2, masih ada vokal i. Muzukashi kunai desu. Kalau misalkan takai jadinya gimana? Takakunai desu. Takakunai desu. Samui. Samukunai desu. Oke, tidak terlalu dingin. Amari samukunai desu. Oke, sangat dingin. Totemo samukunai desu. Kena lagi nih. Sangat dingin. Totemo samui desu. Samui desu deh, jangan dirubah ke bentuk kunai. Totemo samui desu. Yang lagi satu, sedikit dingin. Skoshi samui desu. Oke, sama sekali tidak dingin. Zenzen samukunai desu. Oke, jadi kesimpulannya kalau dia adalah menyatakan sangat sama sedikit, itu tidak perlu merubah kata sifatnya ke bentuk negatif.
Kita gunakan saja sonomama ya. Nah, kemudian kalau kita ingin rubah ke bentuk amari sama zenzeng, kalau dia bentuk kata sifat bentuk i, kita rubah ke bentuk kunai. Kalau dia misalkan kata sifat na, misalkan tidak terlalu cantik, gimana jadinya? Tidak terlalu amari kirena. Oke. Mungkin si mentok ya, tolong diingat lagi. Untuk kata sifat na-nya dihilangkan, ditambahkan ja arimaseng. Karena untuk merubah des ke bentuk negatif, itu kan jadi ja arimaseng. Misalkan, kire des. Rubah ke bentuk negatif jadinya tidak cantik. Gimana jadinya bahasa Jepangnya? Kireja arimaseng. Kireja arimaseng. Tidak terlalu baik hati. Atau tidak baik hati dulu, tidak baik hati. Tidak baik hati. Sin. 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 Kita gunakan shinsetsu ya. Sin. Sensei. Jadi kita gunakan shinsetsu nih. Shinsetsu. Shinsetsu. Nah, kalau itu dirubah ke bentuk tidak baik hati jadinya berubah shinsetsu. Shinsetsu ja arimasen. Shinsetsu ja arimasen. So desu ne. Nah, kalau misalkan kita mau rubah ke bentuk tidak terlalu baik hati jadinya tidak terlalu ya. Amari shinsetsu. Amari shinsetsu. Kunai. Terus deh. Coba ulang lagi. Amari shinsetsu kunai. Oke, shinsetsu ini ya, coba lihat di bagian akhirnya, apakah dia double vokal? Shinsetsu. Gak ada. Tidak double vokal ya, berarti dia masuk ke na, kata sifat na. Dirubah dia ke bentuk sifat na, bentuk negatifnya gimana? Dia dirubah ke bentuk mas. Des dirubah ke bentuk negatifnya apa, Des? Desta. Itu bentuk lampau. Tadi udah lancar loh. Bentuk negatif daripada des adalah ja arimaseng. Makanya kalau tidak terlalu baik hati, itu gunakan ja arimaseng. Jadinya gimana? Ja arimaseng. Shinsetsu ja arimaseng. Amarinya jangan lupa. Karena kita ingin membuat tidak terlalu baik hati. Hai. Oke, amari shinsetsu ja arimaseng. Oke, amari shinsetsu ja arimaseng. Kalau tidak sama sekali tidak baik hati, jadinya? Zenzen shinsetsu ja arimaseng. Hai, so desu ne. Zenzen shinsetsu ja arimaseng. Oke desu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditulis atau mau dilanjut dulu? Mau ditulis dulu? Udah, Sensei. Hai. じゃあ次いきますね。次は、郵便局ね。インドネシアの郵便局は何時から何時までですか？9時、午前9時から午前9時から午後5時までです。です。Oke, coba tanpa diisi gogo sama goseng, coba langsung aja. 9時から5時までです。Oke, そうですね。わかりました。Oke, kita naik level lagi. Tadi itu udah bab 8 ya yang saya rangkum pertanyaan dari bab 4 maksudnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 5 ya. Jadi ini rangkuman daripada bab 5 daripada buku Minaru Nihongo. Jadi kalau di Nisang sudah belajar Minaru Nihongo bab 5 itu pasti atau sudah pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini tujuannya nanti adalah atau harapannya di Nisang bisa menyatakan pergi kemana, misalkan pergi ke sekolah, pergi ke bank, pergi ke Jepang, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga bisa menyatakan tanggal, bulan, ya, dan tahun juga. Nah, kemudian bisa juga
mengajak temannya atau lawan bicaranya untuk melakukan suatu aksi atau kegiatan secara bersama-sama. Hai, daijoubu desu ne. はい、大丈夫です。はい、では始めますね。あなたは誰と学校へ行きますか？私は、弟と学生へ行きます。 Saya ulangi, tidak ada gakusei. はい、すみません。ディニさんは誰と学校へ行きますか？学校。私は弟と学校へ行きます。 Ikimas. Oke, nanti kalau untuk itu kan secara apa ya? Percakapan secara buku. Nanti kalau mau simpelnya itu sangat gampang sekali. Misalkan kalau ditanya dari to gakko ikimasu ka, berarti darenya ini poin yang perlu dijawab. Ya, dari to gakko ikimasu ka, langsung saja orangnya to pergi. To kata kerja. Kalau dia pergi berarti kata kerja pergi yang digunakan. Kalau misalkan bekerja berarti bekerja di belakangnya. Jadi kata nama orang to kata kerja. Saya ulangi, dari to shigoto shimasu ka? Kalau begitu, dari to shigoto shimasu ka? 弟と仕事します。 Hai, to shigoto shimasu. Seperti itu. Jadi watashi wa itu nggak usah terlalu banyak disebutin. Apalagi kita ngobrol berdua kayak gini, sudah pasti itu mencantakan ngobrolin diri sendiri kan. Apalagi saya nanya ke Dini-san. Itulah. はい、わかりました。 Hai, sugi wa, 誰と東京へ行きますか? Nama orang boleh sensei. Boleh, Dodo. はい。イチャさんと、apa tadi? Tokyo ya. Tokyo Tokyo he ikimasu. ikimasu. Atau langsung saja juga bisa ya. Icha-san to ikimasu. Juga boleh. Hai. Jadi untuk jawabannya tidak terlalu kaku ya. Harus begini, harus begitu. Enggak. Jadi boleh. Icha-san to isho ni atau Icha-san to Tokyo he ikimasu. Icha-san to ikimasu. Watashi wa Icha-san to Tokyo he ikimasu. Juga boleh. Silakan pilih yang paling simpel yang tapi tidak merubah arti ya yang mau disampaikan. Hai, sigi ikimasu はい、わ ne. かりまし Hai. た。はい。山田さんは、誰と会社へ行きますか？わかりますか？山田さんと、誰とね。山田さんは誰と会社へ行きますか？わかりますか？友達と行きます。 OK、友達と行きます。はい。わかりました。じゃあ次はね、リリーさんは明日東京へ行きますね。はい。明日は東京行きます。はい。じゃあ何で東京へ行きますか？すみません。もう一度お願いします。はい。何で東京へ行きますか？何で、 Pernah belajar? な Pernah Nani belajar? itu tempatnya sensei. Oke. Nani de. Nah, di sini kebetulan beritanya adalah Nani de ini untuk menanyakan alat transportasi yang digunakan. Hai. Jadinya apa? Hikoki de ikimasu. Hikoki de Ikimasu. ikimasu. そうだね。はい。わかりました。何時に行きますか？何時に、1時行きます。1時に行きます。はい。1時に行きます。はい、わかりました。じゃあ今日はね、今日は何年、何月、何日ですか？今日は。2022 2022年gitu ya. Tutup di neng ya. 2022年。そしてbulannya bulan berapa? Hai.
ね。Mhm. 11に Sambil tulis, 月 sambil tulis juga nggak apa-apa ya. Ditulis dulu tahunnya tahun 2022, bulannya bulan 12, tanggalnya adalah tanggal 19 kalau nggak salah. 19 itu Ju 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 Q Bukan Q, tapi yang lagi satunya apa? Ku Tulis nih, Juku Juku Nichi. Juku Nichi desu. Oke, coba diulang. 2020年11、2月 Juichi Nigatsu maksudnya gimana? 12 apa? Bahasa Jepangnya? 12 Juni Juni ya. 月19日です。 Junigatsu ですね。はい。おー、わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次いきますね。そうですね。リリーさん、今日は一緒にスーパーへ行きませんか？はい。今日はスーパーへ行きます。一緒に行きませんか？一緒に一緒にスーパーへ行きませんか？先生と一緒にスーパーへ行きませんか？はい。先生と一緒にスーパーへ行きKalau caranya menjawab ini yang simpel, yang pertama, kalau iya Hai. atau bisa pergi bersama-sama, langsung saja, hai, ii desu yo, はい。はい。い ii いで desu す yo, よ。 atau はい。 ii ne, atau ii desu ne, boleh. いいです。 Mm-mm. Ii desu yo, ii desu ne, atau lagi satu bisa juga, ya, oke, sudah bisa ditulis, ii desu ne, ii desu yo, sudah ya. Hai. Nah, kemudian bisa juga menggunakan bentuk masyo, ya. Kalau misalkan ini kebetulan diajak pergi ke supermarket, ikimasen ka, berarti ikimasen ini kita rubah ke ikimasyo. Hai, ikimasyo. Jadi tidak lagi Hai. harus menyusun kalimat menyatakan isho ni supaya ikimasyo. Nggak, langsung aja, hai, ikimasyo. Atau langsung aja, hai, ikimasyo. Nanji desu ka? Toka. Bisa. はい。わ Kalau かりました。 hai, kalau nggak bisa, sumimasen, chotto, titik, gitu misalkan. Ya, はい。 jadi itu menolaknya seperti itu. Sumimasen, chotto, misalkan ya. すみません。 Kyo wa chotto, gitu misalkan ya. Atau mau jawab langsung dengan alasannya bisa juga. Kyo wa chotto isogashii desu. Dikimasen, toka ya. Itu terserah nanti bisa menggunakan apa. Kalau kyo wa chotto itu udah buku banget. Kalau mau misalkan mau diotak-atik, kyo wa dekimasen, kyo wa isogashii desu, bisa. To the point jadinya kalau itu ya. Kalau chotto itu kan masih menyembunyikan alasannya. Dia nggak bisa tapi disembunyikan alasannya gitu. Tapi kalau mau vulgar langsung, kyo wa chotto isogashii desu. Bisa. はい。わかりました、先生。はい。じゃあ、次いきますね。いつもわかるよね。はい。はい。はい。いつも誰と昼ご飯を食べますか？妹と一緒に、すみません。もう一度。はい。いつも誰と昼ご飯を食べますか？昼ご飯を。はい。誰と。妹と昼ご飯を食べます。そうですか。わかりました。はい。なるほどね。はい。じゃあ次いきます。あなたは誰と北海道へ行きますか？いちゃさんと行きます。いっちゃさんと行きますね。いっちゃさんは、いい友達ですね。はい。いい友達です。はい。いっちゃさんは女ですか？男ですか？いちゃさんは女です。女の人ですね。はい。女はい。わかりました。じゃあ次はね、次、来週の土曜日、家族と一緒にジャカルタへ行きますか？
Iye Jakarta o ikimasen. Coba diulangi lagi sekali. Iye. Jakarta ikimasen. Tulis ya, bukan o ya. はい。いいえ、Jakartaへ行きません。いいえ、土曜日に Jakarta へ行きません。それでいいですね。Hai, wakarimashita. Jadi sekian pertanyaan yang telah kita buat atau yang telah saya berikan. Coba berikan 3 pertanyaan buat Sensei. Buat pertanyaan. Nang demo ii desu. Hai. Do Sebentar, tulis dulu ya, Sensei. Hai, dozo. Hai. Hai. Doyobi wa Tuh kan, kalau nanya susah ya. Kalau jawab bisa. Nah, kadang kebanyakan siswanya itu nggak bisa nanya. Betul? Kalau hari Minggu Sensei ingin pergi ke mana? Oke, Tuh, bisa hari coba. Minggu. Doyobi wa Doyobi wa. Sensei wa doyobi. Langsung aja gitu ya. Sensei wa doyobi. Pergi ke mana? Doyobi. Partikelnya Tulis. Setelah tempat tapi ya, setelah menanyakan tempat ya, doko doyobi atau doyobi ni, doyobi ni doko Sensei wa doyobi ni doko ikimasu ka? そうですね。土曜日は、ちょっと海へ行きます。まあ、夕方ぐらいですかね。ちょっと海へ行きます。はい。Dua lagi ya? どうぞ。はい。Kalau bisa sambung aja langsung ya, kan kita pergi ke pantai ya. Dengan siapa, menggunakan apa, pantai mana, gitu aja. Biar nggak susah mikirin kalimat. Doko no umi desu ka? クタビーチへ行きます。Dare to ikimasu ka? えー Dare to umi ikimasu ka? Oke, karena ini konteksnya udah tahu ya, ngebahas Umi. Sebenarnya kalau untuk ngobrol nanti itu dari to Umi ya ikimasu ka. Itu Umi bisa dihilangin. Dari to ikimasu ka bisa. Ya. Kalau udah obrolnya udah tentang Umi. Hai. So desu ne, kazoku to issho ni ikimasu. Jangan tanya lagi, dari rumah sampai pantai berapa lama, memerlukan waktu berapa lama gitu misalkan. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirin kalimat. Dono gurai? Memerlukan waktu, dono gurai? Dono gurai. Dari rumah uci dari bisa dipanggil apa? Kara. Umi made. Uchi kara umi made nanji kan gurai, nado nanji kan kakarimasu ka gitu ya. Hai. そうですね。まあ30分ぐらいですね。30分ぐらいかかります。30分 ?30 menit ya, Sensei? そうですね。30分ぐらいかかります。わかりました。はい。はい。結構今日たくさん会話できましたね。Jadi untuk kaiwa hari ini saya lihat untuk menjawab itu Tinisang tidak terlalu dalam artian bisa lah ya untuk pertanyaan yang saya telah berikan tadi itu hampir semua bisa menjawab. Tapi ketika untuk bertanya itu kadang kesulitan. Nah, makanya nanti PR atau apa PR dalam artian ini ya yang perlu diasah lagi adalah ketika untuk bertanya. Ya, nanti mungkin bisa mencoba bertanya misalkan hari ini mau kemana gitu misalkan tanya diri sendiri aja. Kyo wa doko ikimasu ka? Kalau mau kerja misalkan shigoto wa nanji kara desu ka? Bisa. Tanya diri sendiri aja ya. Kore kyo nani o tabemasu ka? Toka. Bisa ngobrol diri sendiri gitu ya. Hai. Wakarimashita.
あと、そうですね。1時間は早いですね. ここはちょっと質問とかあれば、どうぞ. Ada pertanyaan mungkin di sini? Ini apa ya? Hai. Kemarin saya mau tanya itu. Apa? Oh ya, Dini Sang mau ke Jepang ya? Hai, Lewat jalur mau TG, lewat magang? LPK LPK, oke. Itu kerjaannya minat di bidang apa? Mohon maaf, saya lupa. pengolahan makanan Sensei. Oke, selain itu nggak mau? Kalau ada manufaktur bisa. Manufaktur. Kayak pabrik berarti ya? Hai. Naruhodo nih. Ya, siapa tahu di LPK Sensei ada lowongan gitu kan. Ya, karena saya udah tahu juga bahasanya juga ya untuk ngobrol lumayan juga gitu loh. Kan bisa direkomendasikan juga gitu loh. Untuk ikut Mensetsu ya. Apalagi Mensetsu sekarang kan bisa lewat Zoom gitu ya. Nggak harus datang ke Bali, nggak begitu misalkan. Oh, hai. Hai. Itu Sensei. Kan Hai. kalau makan itu kan ada tabemas ya. Tapi Mas, Terus satu lagi apa gitu? kui. Itu bedanya apa Kui Sensei? Mas. Kui Mas ya. Kuis. Coba dulu, tapi Mas yang mana digunakan? Shokuji ya? Hai, Shokuji. Oke, ちょっと待ってくださいね。